Dan pada malam ini ada tema memahami karomah Qur'aniyah di Nusantara. Jadi Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat itu pasti ada mengandung ijaz. Disebut mukjizat karena ada unsur kekuatan ilahiyah yang pasti seluruh alam tidak mampu mengalahkannya. Dan karakter ijaz, keunggulan yang tak terkalahkan oleh apapun selain Allah, itu ternyata secara keadilan ketuhanan disebar di mana-mana. Ijazul Quran sebagai karakter Nabi akhir zaman yang menjadi nabinya seluruh alam, dan tidak ada nabi yang diberi kewenangan wilayah seluruh alam selain Rasulullah Muhammad SAW. Dan kemujizatan nabi-nabi terdahulu pasti hilang fungsinya ketika nabi itu sudah meninggal. Nabi Musa punya tongkat sing kena tinggung gawe dalan tol, ya dalan tol ning segoro, ora cuma dalan tol ning bumi. Ditututin Raja Fir'aunnya meninggal karena kerem. Itu ya sudah, setelah Nabi Isa meninggal udah nggak ada fungsinya lagi, tinggal cerita. Beda dengan Al-Quran, justru banyak sekali ijazul Quran, keunggulan Al-Quran yang bersifat ilahiyah itu justru dipahami, banyak sekali yang dipahami setelah Rasulullah meninggal. Salah satunya yang populer di Mesir adalah ijazul arqam, kemukjizatan Al-Quran yang berkaitan dengan angka-angka. Mungkin ini cocok sekali untuk mendakwai orang-orang yang senang bermain angka untuk ditomboi. Nah, itu bisa juga syafaatnya Al-Quran. Masuk orang yang senang nyepi nyari angka sing cospleng untuk ditomboi, itu bagian dari iman. Iya, yu'minuna bil ghaibi. Sebelum sholat itu ayatnya unine ngono, dzalikal kitabu, Al-Quran itu kitab la raiba fi, yang tidak diragukan kebenarannya, hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa mereka? Pertama kali disebut dalam ayat ini alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang percaya dengan barang gaib. Ya, percaya dengan petunjuk angka di kuburan, petunjuk angka di rumah kosong, terus nyepi ning kono, itu bagian dari yu'minuna bil ghaibi. Ya, cuma perlu penyempurnaan jelas, karena memang misi risalah yang paling inti bukan menghancurkan orang yang salah, tetapi menuntun orang salah untuk sempurna menjadi orang yang dapat hidayah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya hanya diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak. Sampai peperangan pun yang dilakukan Rasulullah adalah contoh akhlak, bukan suatu bentuk pemusnahan orang kafir. Melihat sejarahnya secara mendetail, orang enek tuntunan wong kafir tumpesen, enggak. Tapi yang ada adalah bagaimana orang yang menghalangi kebenaran itu mesti ditawari dulu untuk menjadi benar. Kalau nggak mau jadi benar, ojo ngalang-alangi kebenaran. Nah, ketika dihalangi, itulah baru ada tindakan untuk perang. Dan kalau soal perang, sakjane sing diperangi orang mek wong kafir tok. Orang Islam sendiri, umat Islam sendiri
yang menghalangi realitas kebenaran itu pun harus ditumpes. Wong nyolong jadi ketok tangane, wong pateni wong ya dipateni. Buat yang tidak mengakui pemerintahan yang sah itu pun diperangi walaupun dia orang Islam. Dan hebatnya lagi, arep mati kongkon maca syahadat sih. Jadi orang yang divonis pengadilan hukum mati karena ngerampok umpamanya, lalu ada hukuman mati, maka sebelum dikisos dia suruh baca syahadat dulu. Bahkan perang melawan buhot itu sebagian ulama fikih menyarankan wong sing jadi tentara resmi pemerintahan Islam kok merangi buhot, maka hendaknya para buhot-buhot itu disarankan untuk baca syahadat dulu sebelumnya, supaya oleh mati tetap beragama Islam walaupun tetap harus diperangi. Ya kalau melihat begini kan sebenarnya Islam tidak pernah memerangi non muslim, tetapi memerangi orang yang melawan realitas kebenaran, bahwa realitas kebenaran manusia itu syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan berkobilah-kobilah, itu bukan untuk lituqatilu supaya kalian memerangi, tidak, tapi lita'arofu, agar kalian bisa saling mengenal. Oleh bangsa Eropa ini, oleh bangsa Jawa ini, oleh bangsa Arab ini. Maka di dalam menyuguhkan Islam pun sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada perbedaan pendekatan dakwah yang dilakukan Rasulullah ketika di Mekah dengan ketika Rasulullah berada di Madinah. Itu ada contoh real yang konco-konco nom-noman kudu membuka itu secara mendetail. Mungkin nanti Pak Agus Sunyoto dan Mbah Tejo bisa lebih menjelaskan lagi